Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa di tempat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu bersama-sama, kita mau angkat hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Sebab Dia sungguh layak, hanya Dia yang layak terima pujian. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, pujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Hanya Engkau sungguh baik, Yesus. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi bersama-sama katakan, ku memujimu Tuhan, ku selalu pujimu. Kami menyembahmu Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan bertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan
padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus Engkau baik, oh Yesus Engkau baik. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Tuhan. Angkat hatimu, tinggikan namanya. Haleluya, terpujilah Dia. Syakarawase, syakarawase. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Yesus Engkau baik. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setiamu. Syanggalarama. Sungguh Engkau Allah yang baik. Syanggalarama. Terima kasih Tuhan. Syanggalaramu. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah yang sungguh amat baik. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu di dalam hidup kami yang begitu besar, maka kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh bersorak-sorai di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami siap bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Yeay. Bapak Ibu siap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. 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 Mari bertepuk tangan bersama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku
Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Bersama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama. Katakan bersama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Amin. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Katakan bersama. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Pam para pam pam pararara, pam para pam parara, pam para pam pam pararara, pam para pam parara. Katakan bersama. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Dan lagi bersama-sama katakan mari puji. Mari
dipuji, Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sebab dari mula, Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Bersama-sama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, berilah untuk selamanya. Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, berilah untuk selamanya. Pam param pam pam Pararara, pam param pam parara pam param pam pam parara pam param pam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. kepadanya Diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. sebab dari mula, Dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, berilah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, berilah untuk selamanya. pam param pam Pam pararara, pam param pam parara, pam param pam pararara, pam param pam. Yeay. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau lah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Bersama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat hatimu, angkat suaramu. Katakan, aku menyembahmu Tuhan, sebab hanya Dia yang layak. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Oh, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami menyembahmu Tuhan. Katakan, Kau kami angkat hati kami Tuhan, menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, sebab Kau yang layak Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembahmu, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ya Tuhan. Kami menyembahmu. Satakarabaya basutika namaya sutaparaba. Duru sutuiki di pada papada basutika namana. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Satakarabaya sataparaba. Oh
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku, ya Rajaku. Satakarabaya setekarabaya sotokaraba. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini tangan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk terulur buat orang-orang yang membutuhkan mujizat Tuhan pagi ini. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menyembuhkan orang sakit pagi ini Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk melepaskan belenggu-belenggu kami semua di tempat ini ya Tuhan. Semua yang mengikat hidup kami Kau lepaskan. Kau kuatkan hati kami yang lemah. Kau hiburkan kami yang menderita. Pagi ini Roh Kudus berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami tahu arti berjuang bersama Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite, di mana hari ini Kau izinkan kami akan menerima perjamuan kudus. Kau siapkan kami Tuhan, ini kami. Kami mau merendah dari awal sampai akhirnya, ini kami Tuhan. Jangan biarkan hari ini keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, tapi dari hati-Mu yang ingin Kau bicara Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang terima mujizat Tuhan pagi ini kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau Anda mau percaya dengan Tuhan, jangan pernah Anda setengah hati Saudara. Jalan untuk berhasil itu sebenarnya itu Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Mari kita lihat di Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 Saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata apa? Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah, baca yang keras. Istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dari awal kita harus paham saat Tuhan memuridkan kita dan kita diajar untuk memimpin dan memuridkan orang lain, Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya jadi orang malas. Itulah kenapa katakan sama-sama taburkan. Kiri kanannya tangannya diginikan, taburkan. Tuhan memang berjanji bahwa Ia akan memberkati hidup Anda dan saya. Tapi itu bukanlah berarti tindakan Anda dan saya hanya sampai pada tahap berdoa, saudara. Karena taburkan. Sambil berdoa, kita pun minta hikmat Tuhan supaya Ia menunjukkan kepada Anda dan saya langkah apa yang harus kita lakukan supaya menjadi orang berhasil. Itulah kenapa orang kalau berjalan bersama Tuhan, dia akan dibawa naik dan tidak turun. Akan menjadi kepala dan bukan ekor. Salomo dalam kebijaksanaannya
Mengajak kita orang-orang yang malas untuk belajar sama semut. Di mana sekalipun tidak ada pemimpin yang ngasih komando, tapi semut-semut itu menyediakan makanannya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itulah kenapa kemalasan itu mengakibatkan orang yang percaya kepada Tuhan, kalau malas walaupun dia tuh percaya kepada Tuhan, itu akan dilanda kemiskinan dan kekurangan terus menerus, saudara. Hal ini enggak semua orang tuh sanggup untuk menerima dengan baik. Bahkan dia bisa salah tangkap, bekerjanya, menaburnya membabi buta, sikat semua, dia tidak ingin dikatakan malas. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan hikmatkan kepada Anda dan saya, itu yang dilakukan dengan tekun. Ingat taat singkatannya apa, saudara? T yang pertama apa? Tuhan berfirman. Yang kedua, setelah Tuhan berfirman, aku percaya, karena Anda mendengar firman Tuhan, Anda membacanya, Anda mengalami Kristus, aku percaya. Orang yang percaya maka akan melakukan yang ketiga apa? Aku melakukan apa yang aku bisa lakukan, bukan do nothing, bukan. Itulah kenapa taburkan, bukan do nothing, bukan tidak melakukan apa-apa, dia lakukan. Dan yang berikutnya apa, saudara? Yang terakhir, Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Itulah kenapa di saat kita taat sama Dia, kita butuh yang namanya ketekunan. Ngomong kiri kanannya, kita tuh mesti tekun. Lakukan aja apa yang sudah Tuhan suruh kepada Anda dan saya. Itulah kenapa mereka hanya di luar sana, di sini enggak ada. Di luar sana bagi orang yang hanya menunggu berkat Tuhan di tempat mereka berbaring, mereka hanya duduk, berdiri tanpa adanya usaha, ya enggak bisa. Tuhan berjanji memberikan Anda dan saya itu berkat yang melimpah, akan tetapi kita harus berjuang. Itulah kenapa berjuang bersama Tuhan, Dia tuh mendidik dengan keras, saudara. Mengizinkan adanya pencobaan, karena Anda dan saya enggak mungkin enggak didik, saudara. Diizinkan tuh tujuannya supaya kita naik level, supaya kita tuh bisa jadi lebih kuat, saudara. Saya harusnya hari ini mau undang Bro David untuk cerita, tapi tunggu waktu lah, saudara. Minggu lalu habis kebaktian malam ya, Bro ya, kebaktian sore, di luar tuh ada 2 orang yang enggak ikut kebaktian tapi sudah ada di luar tuh tanya. Saya satunya orang beragama Islam, yang satu enggak beragama. Dan dia tanya, aku ini kok pengen tanya ya, masuk ke gereja, Tuhannya orang Kristen tuh kayak apa, saudara? Nah, Bro David itu dengan rendah hati menjelaskan tentang Tuhannya orang Kristen. Waktu Bu Minarni cerita ke saya sampai wow, jawabannya amazing ya. Dia cerita, salah satu pertanyaannya apa? Lah pisau itu kan bisa membunuh orang, tapi nanti Anda dengarkan sama Bro David sendiri, kita tunggu aja kesiapan beliau. Anda tahu jawaban Bro David apa? Pisau itu kan bisa untuk memotong dan membunuh, untuk yang jelek, tapi juga pisau bisa untuk membuat yang baik, buat memasak. Orang ini ngomong, boleh enggak saya tanya-tanya lagi? Oh ya boleh, silakan. Saudara, dimanapun saya belajar, mengalami dia, dan saya banyak tanya, saya banyak mengamati banyak gereja besar, selalu ada kejadian yang luar biasa. Banyak orang tuh tiba-tiba datang untuk tanya, Tuhannya orang Kristen itu kayak apa? Saudara, itulah kenapa Anda harus belajar mengalami dia lebih lagi. Saat Anda paham, Anda mengalami tentang dia, Anda membaca kitab suci, orang itu tanya, Anda bisa jawab dengan santai, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham gelombang rohani yang luar biasa ini kerasa dari awal tahun. Jangan pernah Anda tidak masuk dalam rencananya. Ini awal bulan Februari, saudara. Jangan pernah iblis itu mencuri apa yang Tuhan ingin Anda terus dididik dia.
Jangan pernah menyerah sampai Anda jadi orang yang berbuah, yang juga katakan amin. Terus bertekad, berusaha, Bro David lo berbuah, saudara. Kalau Anda menyerah, itulah tanda Anda dan saya malas. Kalau Anda itu belum berhasil, satu hal aja belum berhasil, nggak usah down, nggak usah khawatir. Cobalah usaha yang lain, saudara. Tanya sama Tuhan suruh apa. Itulah kenapa kalau kita lihat di 2 Timotius 2 ayat pertama, mari kita buka 2 Timotius 2 ayat pertama. Dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya, siapa di tempat ini yang hidupnya karena kasih karunia dalam Kristus Yesus? Angkat tangan yang tinggi. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda sadar hidup Anda dan saya itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, dikatakan sebab itu anakku, jadilah apa saudara? Kuat, hidup dalam kasih karunia. Harus kuat. Ada banyak orang yang secara fisik kuat, ternyata punya moralitas karakternya lemah. Padahal fisiknya kuat, nggak mampu menguasai dirinya. Karakternya lemah. Orang yang fisiknya kuat, karakternya lemah. Maaf loh saudara, maaf loh ya. Itu bukan kategori orang yang kuat di dalam Tuhan. Itulah kenapa ingat baik-baik, kekuatan jasmani itu hanya sifatnya sementara. Bagi Anda yang sudah lanjut usia yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan tetap berjalan dengan kasih karunia-Nya. Setuju katakan amin. Walaupun saya sudah usia 70 tahun Pak, 60 tahun. Ya karena kita tahu kekuatan jasmania itu sifatnya sementara. Kemarin Koko Brandon tuh suka modifikasi mobil. Kami panggil montir ke rumah, karena daripada saya ke tempat bengkelnya saya ditelepon Koko Brandon untuk ke rumah. Jadi kami berusaha menghargai waktu daripada aku nemenin anak saya ke bengkel sampai 2,5 jam lapo, orangnya aja suruh ke rumah. Saya ajak ngomong sebentar segala macam. Saya pikir dia tahu bahwa saya itu ayahnya Brandon. Ya toh? Setelah selesai kita cucikan mobilnya, tadi malam saya makan, susternya baru tanya. Bapaknya tuh baik banget loh, sampai tanya, sebetulnya bapaknya di rumah tuh yang mana toh? Kok enggak ada, kok masih muda-muda semua? Hah? Lah aku kayak mau ngoceh gitu terus dianggap kokonya Brandon ngono lah. Loh, lah bapaknya yang tadi itu? Hah? Yang tadi itu bapaknya Brandon? Iya. Anda lihat wajah saya. Kekuatan jasmani itu sifatnya sementara. Tapi Anda pikir Anda sudah menua, ternyata orang melihatnya Anda itu kokonya anak Anda. Oh, hebat toh. Cecenya anak Anda. Yang setuju katakan amin. Cuman 10 orang. Yang setuju katakan amin? Amin. Awet nom kabeh berarti. Saudara, kekuatan karakter itu kekal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nek karakter Anda kuat, ngomong kiri kanannya, kalau karakter kita kuat, awet muda, baby face. Jangan-jangan montirnya mikir, jangan-jangan Koko Brandon kokonya saya. Ada 3 ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Ada 3 ciri. Yang pertama, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan, saudara. Siapa di tempat ini yang pernah gagal, angkat tangan. Yang enggak pernah gagal, angkat tangan. Yang enggak pernah ngapa-ngapain, angkat tangan. Gagal tidak, sukses pun tidak, gitu kan. Ya enggak ngapa-ngapain soalnya.
semua orang kalau nanti Anda mulai melakukan sesuatu, semua orang pasti pernah gagal, saudara. Orang yang kuat, yang tipe yang pertama adalah orang yang mampu mengatasi apa, saudara? Kegagalan. Tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan, Adam, Abraham, Musa, Daud, Petrus, masih banyak lagi. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang bangkit dari kegagalan, saudara. Loh, bersama Tuhan diizinkan kegagalan, Pak. Bersama Tuhan itu tidak pernah gagal, pasti menang. Yang gagal itu kitanya, saudara. Makanya harus bangkit, tahu kehendak Tuhan kayak apa untuk meraih kemenangan yang berasal dari Tuhan. Itulah kenapa Tuhan itu selalu mendidik Anda dan saya dengan keras. Diizinkan adanya pencobaan supaya kita bisa jadi lebih kuat. Itulah kenapa kalau orang sudah juara nasional, contohnya senseinya Brendan Karate, juara nasional, terus besok tidak latihan gitu, ya latihan lagi karena dia suruh untuk kejuaraan SEA Games, Olimpiade. Itu latihannya berbulan-bulan, saudara. Yang tadinya ngangkatnya cuma 50 kilo, habis juara nasional suruh ngangkat 70 kilo. Dididik dengan keras supaya jadi lebih kuat. Itulah kenapa juara sejati di dalam Tuhan bukanlah orang yang enggak pernah gagal, tapi orang yang enggak pernah berhenti, terus komitmen taat sama Tuhan. Yang kedua, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan, saudara. Loh, berhasil tuh kalau enggak mampu mengatasi bahaya loh, saudara. Serius. Anda diberkati Tuhan, Anda berhasil, enggak mampu mengatasi bahaya. Sebentar saja lenyap, saudara. Itulah kenapa kalau Anda diberkati Tuhan tuh tanya, Tuhan, kau suruh aku apa? Banyak orang kalau saat susah, ia pasti cari Tuhan. Saat senang, ia jadi sombong. 2 Tarik 26 ayat 5, dan Tuhan benci orang sombong. Orang yang kuat, yang tipe kedua, orang yang mampu mengatasi keberhasilan, saudara. Yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Itulah kenapa belajar bicara itu jangan suka mencela orang, mengkritik orang, mengejek orang. Kalau Anda sendiri itu produk yang dikritik, dicela, Anda produk orang yang sudah tersinggung, sudah pahit, maka keluarnya mulut Anda juga pahit karena di dalamnya pahit. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang suka menjelekkan orang, suka ngomong negatif, itu karena di dalam dia, itu yang dia rasakan. Nah, kalau Anda mau kuat dalam Tuhan, berusahalah mengatasi kepahitan hati Anda, saudara. Itulah kenapa saya undang Anda, untuk Anda itu bisa hadir ke Bapa sepanjang kehidupan, apapun gender Anda. Karena saya tahu banget, kita ini diajak Tuhan tuh naik terus. Yang 7 katakan amin. Prosesnya tuh enggak mudah. Diberkati, enggak diberkati, kepahitan tetap dibawa naik sama Tuhan. Anda harus pahami Tuhan Anda dan saya. Itulah kenapa kalau bicara tentang pemimpin pemurid, saudara, Anda harus paham. Kepemimpinan yang Yesus jalankan tidak hanya fokus kepada apa yang ada pada diri Yesus sendiri. Target yang ingin Yesus capai dalam kepemimpinannya itu selalu bertanggung jawab terhadap area tugas selain dirinya. Ia juga mementori muridnya, saudara, untuk berkembang maju, jadi pemimpin baru yang handal seperti Yesus. Itulah kenapa sebagai pemimpin rohani, ngomong kiri kanannya, saya seorang pemimpin rohani. Anda gini loh, saya cuma siswa, Pak. Siswa itu kan hanya
usia dan tingkat pendidikan. Anda bisa melihat anak-anak Anda dari kecil kok, yang punya kepemimpinan tuh bisa ketahuan loh saudara. Di sekolah dia suka, sini. Dia bisa melayani orang lain, dia bisa mengambil alih sesuatu, kalau ada masalah dia ngasih masukan, tuh ada bibit-bibit kepemimpinan. Jadi bukan karena Anda harus jadi pendeta, harus jadi pemimpin rohani, tidak. Anda lihat kan, Bro David saja di-upgrade Tuhan untuk menjelaskan kepada orang yang tanya tentang Tuhannya orang Kristen, saudara. Itulah kenapa Yesus mimpin murid-muridnya, enggak cuma ngasih perintah, tapi fokus sama mereka, sehingga kurun waktu 3,5 tahun, efektif membangkitkan kepemimpinan murid-muridnya, melahirkan murid-muridnya jadi pemimpin baru, saudara. Yang sudah kita pelajari, yang Yesus lakukan dalam memuridkan murid-muridnya. Yang pertama adalah mementor murid-muridnya. Kita sudah belajar bahwa perbedaan pemimpin sekuler yang ada di luar dengan rohani itu ada di letak fungsinya. Kepemimpinan rohani itu bukan hanya memimpin dengan struktur jabatan dan wewenang, tapi diarahkan untuk jadi gembala, di mana seorang gembala itu, katakan sama-sama dengan saya, membimbing, membina, mengajar, melatih, dan mengasihi orang yang kita pimpin. Kalau Anda pengen tahu bagaimana Yesus melakukan 3 hal mementor murid-muridnya, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lamtera, pemimpin pemurid 1, 2, dan 3, yaitu membapai, mengajar, dan melatih. Hari ini kita belajar berikutnya, bagaimana memimpin dengan hubungan, saudara. Saudara, kalau Anda belajar bagaimana kepemimpinan itu selalu berhubungan dengan membina hubungan kepada orang-orang yang dipimpin. Tuhan Yesus membina hubungan dengan memberikan yang namanya care. C yang pertama apa, saudara? Baca yang keras. Communication. Tuhan Yesus selalu berkomunikasi dengan muridnya. Gaya kepemimpinan Tuhan Yesus gak kaku, gak otoriter. Dia sering sekali, kerap banget mengkomunikasikan perintahnya kepada muridnya dengan jelas. Kalau Anda jadi orang diajak komunikasi malah tertutup, malah tersinggung, ya mohon maaf loh ya, ditanyai baik-baik Anda jawabnya sakecap gampang tersinggung. Dijak ketemuan ngilang, minder, gak mau ketemu, ya Anda gak akan ngalami yang Tuhan ingin Anda alami, saudara. Anda gak akan kemana-mana. Itulah kenapa Yesus Kristus kerap sekali sering ngajar murid-muridnya secara terbuka, ngasih evaluasi, ngasih masukan, maupun koreksi kepada murid-muridnya, dikoreksi, saudara. Itulah kenapa hal itu diberikan secara terbuka dalam jarak dekat, tatap muka, saudara. Enggak lewat perantara orang lain. Itulah kalau Bu Sisil ngomong apa, jangan bicara tentang dia, tapi bicara dengan dia. Dijak ngomong. Itu C yang pertama. Bagaimana Yesus membina hubungan dengan Anda dan saya, pahami. Berarti Yesus sama Anda itu tatap muka ngalami dewe enggak, saudara? Ngalami. Anda datang ke gereja, ini kan, berarti kemarin aku ono sing keliru, berarti suara hatiku dewe. Anda akhirnya kan tahu, gini toh, sehingga minggu ke depan Anda kan gini. Jadi yang kayak gini, ini Tuhan nih. Aku baca dituntun, karena dia tuh selalu berkomunikasi dengan Anda dan saya. Nggak kaku, nggak otoriter. Dan mengkomunikasikan perintahnya tuh dengan jelas lewat Roh Kudusnya, saudara. Yang kedua apa? Care. Yang kedua apa? Attention. Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Masing-masing murid tuh diberikan perhatian yang sama, khususnya dalam pertumbuhan rohani. Nggak ada anak masan, semua itu di hadapan dia sama.
value-nya sama, cuman Anda mau bayar harga nggak dengan dia? Mau nggak Anda di-upgrade kapasitas kepemimpinan Anda? Karena dia itu memberikan perhatian, saudara. Perhatian yang Yesus berikan, nggak setengah-setengah, sangat serius. Karena Tuhan Yesus ingin memproduksi pemimpin baru yang handal seperti dirinya sendiri. Saudara, kalau Anda baca, Petrus dilatih untuk berjalan di atas air. Benar atau benar? Iya toh? Melawan hukum alam ya saudara. Diajari berjalan di atas air. Anda punya pergumulan ekonomi. Tuhan ngomong, lakukan ini nak. Tabur ini, kerjakan ini. Kalau Anda tidak kerjakan terjadi enggak saudara? Ya tidak. Kalau Petrus tidak keluar dari kapalnya untuk berjalan di atas air, bisa enggak berjalan? Ya enggak bisa. Nah orang itu kan takut. Kamu lakukan ini lagi, ini enggak cukup, ini aku. Ayo berjalan di atas air, keluar dari kapalnya. Lah aku pasti tenggelam loh, pasti tenggelam aku. Aku tuh sudah setengah ini loh, aku sudah hampir kelelap loh aku ini. Lah aku keluar ya, tambah belesek aku ini. Dilatih, ngomong kiri kanannya, kita tuh dilatih. Petrus dilatih untuk berjalan di atas air. Tenggelam diangkat. Karena Tuhan yang suruh. Thomas diizinkan memegang tangan Yesus yang berlubang, cekelen gitu. Nek kowe ra percaya iki cekelen. Makanya Tuhan itu kan gemes. Jaluk tanda, minta peneguhan. Bahasa kasari, cekelen iki lho, iki aku cekelen. Manusianya bisa. Yohanes dibiarkan untuk kepalanya bersandar di bahu Yesus, saudara. Semeleh, saudara. Di bahu Yesus. Perhatian Tuhan Yesus itu timbul dari rasa kepedulian kepada murid-muridnya. Yesus Anda dan saya adalah Yesus yang care kepada Anda dan saya. Yang paham, angkat tangan Anda. Yang enggak paham, angkat tangan juga. Nanti biar Bro David ngincirin Anda. Tak suruh ngerembiak rambutnya. Kayak Bon Jovi. Tuhan Yesus tidak meremehkan Petrus, tidak meremehkan Andreas yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan Yesus tidak meremehkan Anda sekalipun Anda sakit, Anda pengangguran, Anda terlalu parah di hadapan manusia. Tuhan Yesus tidak meremehkan Anda dan saya. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tidak pernah meremehkan. Walaupun murid yang lain, muridnya Tuhan Yesus yang lain, profesinya sebagai tabib, yono. Ada Lukas, ada pemungut cukai namanya Matius, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak meremehkan Petrus dan Andreas yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan Anda. Jadi Anda jangan merasa Anda itu terlalu remeh-temeh, saudara. Tuhan Anda tidak pernah meremehkan Anda dan saya. Itulah kenapa pemimpin rohani justru harus memberi perhatian kepada kerohanian, kepada skills, karakter orang-orang yang dipimpinnya. Kalau Anda seorang suami yang Anda paham bahwa istri Anda lebih dominan, istri Anda lebih pandai, lebih cakap, please, jangan merasa terhina, saudara. Santai saja. Ngomong kiri kanannya, santai
saja. Kalau Anda yang mimpin tambah kacau dan memang Tuhan tetapkan wis talah kowe berdoa wae nglayani Tuhan, bojomu wae sing ngatur. Wis talah gak usah gengsi. Tuhan tidak pernah merendahkan Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Seorang istri yang paham dirinya itu sebagai pilar dalam keluarga. Justru Anda jangan besar kepala. Beri perhatian kepada suami Anda, kepada anak Anda. Secara rohani, secara keterampilan dilatih. Ini loh caranya gini, caranya gini. Tumbuhkan karakter orang yang Anda pimpin. Bisa bertumbuh, meningkat. Jangan malah meremehkan mereka, saudara. Mohon maaf bagi orang tua, mohon maaf. Karena saya menjumpai orang tua yang memang tidak mampu, sudah usia ataupun sakit, sehingga keputusan keluarga itu di anaknya. Ya jangan sensitif. Sampai Anda sebagai orang tua ngomong gini, berarti kamu nggak percaya papa mama lagi? Papa mama bodoh ya? Mati aja aku, mati aja. Oh mati tenan lah sano. Sering kan gitu kan? Mati ya aku, hidupku tidak berguna. Saya ngomong gak berguna tuh ya siapa? Karena usia. Ngomong kiri kanannya, santai saja. Anda tuh gak pernah diremehkan. Kenapa Anda harus meremehkan diri Anda sendiri? Yang berikutnya, apa saudara? Care, yang berikutnya R apa? Relation. Sudah gak diremehkan, sudah berkomunikasi terus, Tuhan Yesus selalu menjaga hubungan dengan murid-muridnya, saudara. Terus, gak pernah ninggal. Itulah kenapa sebagai pemimpin rohani, Tuhan Yesus makan dan minum dengan muridnya. Ia membasuh kaki muridnya, mengadakan perjamuan kudus yang nanti pun kita mengadakan bersama murid-muridnya, mengadakan perjalanan misi bersama murid-muridnya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa pemimpin rohani itu harus siap berbaur dengan orang yang dipimpinnya, turun ke bawah, berjumpa dengan orang yang dipimpinnya. Walaupun Anda semakin lama nanti semakin besar, perhatikan, ini belum seberapa. Nanti Anda lihat Tuhan Yesus membawa sampai jauh mana. Nanti kalau ada waktu sebentar, Ko Agung sama CDP kita ngomong sebentar ya. Kemarin Pak Chandra WA, Pak, saya punya kenalan sama-sama suka jazz yang mendesain Taman Getsemani ya Pak Chandra ya. Sama ke gereja, beberapa gereja di Semarang maupun luar kota. Dia free Pak, tapi ini lagi mau ke Bangkok, di atas tanggal 10 baru bisa berjumpa. Oke, saudara, Anda lihat apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, ya dilakukan. Kalau Anda diajari jadi pemimpin rohani, dimulai dari pemimpin pelayan, di-upgrade jadi pemimpin gembala, di-upgrade jadi pemimpin pemurid, sampai nanti jadi sesuai yang Tuhan inginkan, dalam waktu yang tidak lama jadi 2000 orang ini dibangun. Tidak ada yang terhilang, yang juga katakan amin. Banyak orang datang. Yesus niku koyok sinten. Anda bisa ngomong dengan santai. Duduk Pak. Saya jelaskan ke Bapak. Yesus ajari saya kayak apa. Anda kan melihat banyak orang manduk-manduk. Kayak gitu ya. Iya. Bapak bisa doakan saya. Anda yang bukan pendeta, yang selama ini Anda menganggap diri Anda terlalu rendah, Anda dimintai berdoa buat orang lain dan Anda tumpang tangan ke dia, dan orangnya sembuh. Amin. Saudara. Itulah kenapa untuk ketemu satu demi satu, saya sadar waktu tidak banyak. Semakin Anda dipercaya Tuhan, komsel Anda tambah besar, ada beberapa komsel yang harusnya pecah, waktunya tidak banyak.
Tapi berapa banyak Yesus sendiri itu turun tangan menjaga hubungan dengan Anda dan saya, yang setuju katakan amin. Banyak orang yang butuh tuntunan sehingga dia harus berkomsel, saudara, berkomunitas sel. Itulah kenapa di komsel itu Anda akan diperhatikan keadaan Anda, keadaan keluarga Anda, keadaan kerohanian Anda. Beban pergumulan Anda itu bisa di-sharingkan, saling mendoakan. Sehingga itu akan memberikan semangat, motivasi, doa yang menguatkan, berbagi sukacita bersama orang yang dipimpin, saudara. Itu relasi. Jangan kalau kita tuh memperhatikan Anda tuh merasa, aku ngerti. Loh iya, saya tahu Anda lebih pandai dari saya tahu. Aku cuma pengen tanya kabar piye. Ayo sama-sama. Yang terakhir dari care, apa saudara? Emotion. Ya, kalau Anda lihat saya pengennya emosi terus itu ya. Bukan saudara, itulah emosian. Emotion itu artinya Tuhan Yesus memiliki kedekatan batin dengan murid-muridnya. Saudara, ketika ibu mertua Petrus sakit, Tuhan Yesus menjenguknya, mendoakan, menyembuhkan. Itulah kenapa saya sangat salut cari dengan Pak Andrian, Bu Indara, Bu Sakita, Mistika, jemaat yang sakit, yang tidak bisa perjamuan kudus karena fisiknya enggak memungkinkan. Dikunjungi saudara, perjamuan kudus di rumah. Anda bisa bayangkan semakin banyak jemaat yang dipercayakan, semakin banyak. Butuh Anda dan saya menjangkau mereka yang setuju katakan amin. Kita harus sama-sama membantu, menjenguk, mendoakan, menyembuhkan. Padahal orang lain, kalau orang lain saudara, itulah kenapa berkomsel, biar terjangkau. Kalau orang lain ketemu Yesus, susah payah berbondong-bondong mencari Yesus. Berusaha, Tuhan tolong doakan saya sakit sekali. Kesembuhan dari Tuhan Yesus tuh berbondong-bondong ngantri. Tapi ibu mertua Petrus sakit, Tuhan Yesus menjenguknya, mendoakan, menyembuhkan. Itulah kenapa Tuhan Yesus punya ikatan batin, punya emosional dengan Petrus, dengan murid-muridnya yang dipimpinnya. Malah Tuhan Yesus yang datangi ibu mertua Petrus. Saya selalu tidak pernah khawatir dengan kehidupan saya sudah beberapa tahun ini. Kenapa? Bahkan saya tidak, Anda tanya Koko Brandon, pernah gak saya berdoa untuk kepentingan saya? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya tahu, kalau hubungan itu sudah dekat, sampai hubungan emosional, hubungan batin, Anda baru pengen saja disediakan, saudara. Siapa yang pernah pengen ayam, tiba-tiba ayam dikirim, angkat tangan? Pernah? Angkat tangan yang tinggi. Bahkan istri saya pengen apa? Aku pengen bakpao chashu ya. Besoknya langsung bakpao chashu ada di depan, saudara. Heran kan? Itu baru hal sederhana loh. Banyak. Ketahuilah Yesus memimpin dengan hubungan. Pertanyaannya, maukah Anda dipimpin dengan Yesus, saudara? Yang terakhir dari pemimpin pemurid, minggu depan kita bahas yang lain. Yang ketiga apa saudara? Selain mementor, membangun dengan hubungan. Yang ketiga apa? Meregenerasi kepemimpinan. Selalu bicara regenerasi. Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin rohani enggak hanya fokus kepada jabatan, karena kurun waktunya terbatas. Saudara yang yakin hidupnya masih 10 tahun lagi angkat tangan. Cuman satu, cuman Pak Budi. Sekali lagi saya tanya. Yang yakin hidupnya masih 10 tahun lagi angkat tangan.
Oke, cuma 3. Yang yakin hidupnya 20 tahun lagi yang angkat tangan. Wis pase piro wis sembarang lah. Enggak ada yang tahu loh saudara. Kalau saya tanya, siapa yang yakin 10 tahun lagi Anda masih hidup? Ada yang yakin? Enggak ada yang tahu loh saudara. Itulah kenapa Yesus Kristus sebagai pemimpin rohani, dia fokus tidak hanya pada jabatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu kurun waktunya terbatas, kroso. Bagaimana dengan waktu yang terbatas itu dia memproduksi, menghasilkan pemimpin baru, saudara. Itulah kenapa banyak pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin lembaga, dan lain-lain sebagainya di kampus, di sekolah. Itu banyak mereka tuh hanya mimpin dirinya sendiri, hanya fokus bagaimana jabatannya langgeng, dapat promosi jabatan supaya kejabatannya lebih tinggi. Itu fokusnya gitu terus. Yang pada akhirnya dia pengen gaji dan fasilitasnya meningkat. Tapi dalam kepemimpinan rohani, para pemimpin rohani, katakan sama-sama dengan saya, selalu bangun orang. Selalu melatih orang, selalu melahirkan pemimpin baru yang kapasitasnya kayak Anda. Itu saudara. Saya berikan contoh, kalau saya tidak ngajari Koko Brandon, Anda nggak pernah tahu usia saya sampai berapa loh saudara. Anda pikir kalau habis ini bangun 7 lantai 2.000 orang, parkirannya sampai turah-turah, nggak pernah ngerepoti tetangga-tetangga. Anda lihat ada rumah sehat, sekolah KBTK saya negeri tetap ada. Bahkan ada pujasera di sana karena 2.000 orang datang, maka one stop shop, enggak cuman searching tapi juga beli kebutuhan dan segala macam, sekolah dan segala rumah sehat, poliklinik segala macam ono ning kene kabeh. Kalau kita tidak diregenerasi, terus saya ada apa-apanya, loh. Itulah kenapa pemimpin rohani selalu Tuhan kasih tujuan, selalu Tuhan kasih gairah kepada orang yang dipimpinnya. Supaya suatu hari kelak orang-orang dipimpinnya itu jadi handal, bisa meneruskan kepemimpinannya. Saudara, pemimpin rohani selalu meninggalkan legacy, warisan yang mulia, duduk meninggalkan warisan utang, warisan nama buruk, warisan cercaan, hinaan, bukan saudara. Warisannya tuh mulia, ngomong kiri kanannya, kita harus meninggalkan warisan mulia. Bagi semua yang kita pimpin, bagi anak cucu kita nantinya, bagi sekeliling kita, anggota komsel kita, yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau pemimpin umum di luar, ngejar jabatan supaya jabatannya naik, fasilitas naik, begitu meninggal, kesannya biasa saja. Lagu ini ngono. 3 bulan, 3 bulan aku lupa. Karena kan yang dikejar dirinya sendiri, jabatannya dia sendiri. Kalau Anda bekerja seperti yang Tuhan mau, saudara, sampai Anda meninggal pun, anak cucu Anda tidak akan pernah meminta-minta. Yang juga katakan amin. Buka Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Baca yang keras, 2, 3. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terus ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda
yang menyertainya. Perhatikan. Setelah Yesus bicara, terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Muridnya pulang domblong nyanyi iki piye, iki piye, iki piye, gitu kan? Enggak. Muridnya bingung, ki aku mau apa hari ini? Ngapain? Enggak. Mereka langsung tahu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa saudara? Tuhan turut bekerja. Hebat kan? Anda mau kerja di bidang apapun, Tuhan turut bekerja. Yang paham katakan amin. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, muridnya melanjutkan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan tuh dilanjutkan. Selama di dunia Yesus ngapain? Dilanjutkan. Apa pekerjaan Yesus di dunia? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anda mau dibawa sampai 2.000 orang. Kerjaannya sama. Apa saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mau dibawa 35.000 orang, pasti diganti tempat nanti. Yang paham katakan amin. Yang penting jangan lupa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Murid-murid itu meneladani, meniru apa yang dilakukan dan ditunjukkan sama Tuhan Yesus pada mereka. Mereka tidak bingung, mereka tahu harus ngapain. Itulah kenapa murid-murid jadi pemimpin baru yang handal. Bahkan melalui Anda dan saya, melalui murid-muridnya Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus menjadi kegerakan yang besar di dunia. Makanya saya tuh amazing lihat ada gereja di suatu negara tuh sampai 3 km bangunannya, Pak. Tanahnya 3 km, bangunannya 3 kilo. Hebat kan? Jemaatnya banyak. Saya tuh selalu gini, kapan ya Tuhan ya? Itu saya. Tapi aku mau melaluinya dari bawah kok Tuhan. Sesuai dengan Tuhan sajalah. Nah aku belum meninggal. Ya aku diproses sama GBI Lantera. Yang juga katakan amin. Apa ajaran Tuhan Yesus Kristus yang jadi besar di dunia ini? Apa ajarannya? Kekristenan, saudara. Bahasa Yunaninya, Kristianos. Kalau Anda di dunia, secara dunia Anda pernah dengar Sir Alex Ferguson. Betul kok bacanya Ferguson? Di sana ini aku, papa ini ngomong kaya wong Jawa, Sir Alex Ferguson katanya. Betul Ferguson? Ferguson gitu ya? Betul ya? Rodok dimonyong-monyong kayak gitu kan? Melahirkan pemain-pemain bola hebat dunia. Seperti siapa saudara? Siapa? David Beckham. Terus apa lagi? Ryan Giggs. Betul? Siapa lagi? Ronaldo. Terus apa lagi? Iya masih, iki pasti rawani bocor. Kemarin saya, kok ki bocorannya apa ya kira-kira ya? Papa ki desa tenan. Apa kok bacane kok? Apa? Apa om bacane om? Anda tahu Sir Alex Ferguson merekrut, melatih sejak usia muda. Tadi malam saya nonton sedikit, tidak sengaja nyetel, ono Trans TV, Hipman yang keempat, IP Man, Hipman. Hipman melahirkan ahli bela diri yang melegenda, namanya siapa saudara? Bruce Lee. Phil Jackson melahirkan legenda pemain basket dunia, siapa saudara? Michael Jordan. Jangan meremehkan saudara. Anda ini jadi legenda karena Anda mau melatih orang lain. Yang ujung berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda pahami, akan apa ya aku kok disuruh diarahkan Tuhan jadi pemimpin pemurid ya.
Ngomong kiri kanannya, karena sebentar lagi aku melahirkan legenda. Wes, rak krungu meneh aku wis mulai. Karena sebentar lagi aku melahirkan legenda. Ray Charles melahirkan penyanyi dan produser legendaris. Siapa saudara? Quincy Jones. Dr. Benjamin Imais melahirkan tokoh kegerakan hak-hak sipil. Siapa? Dr. Martin Luther King Jr. Christian Dior melahirkan YSL, desainer ternama dunia. Tuhan Yesus Kristus melahirkan siapa saudara? Pemimpin yang hebat. Yaitu Anda dan saya yang jujur katakan yes. Lewat pemuritan. Pemuritan sejati. Pemimpin pemurid akan melahirkan pemimpin yang besar. Yang jujur katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Imam-imam maju ke depan. Kita ada penyerahan anak. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu Aditya Hermawan, Bapak Aditya Hermawan dan Ibu Maria Dias Pradita, dan juga anak Narwastu Arsyanendra Hermawan, untuk bisa maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan semua keluarga kita yang diberkati di tempat ini, hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri Bapak Aditya Hermawan dan Ibu Maria Dias Pradita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab. Bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah, saudara. Bayi Yesus diserahkan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria di bait Allah. Kita percaya bahwa anak-anak itu adalah kasih karunia Tuhan, yang setuju katakan amin. Ketika kita mendedikasikan anak-anak kepada Tuhan, saudara, kita sedang mendeklarasikan sebuah deklarasi, pengumuman diketahui banyak orang. Deklarasi apa sih Pak? Deklarasi iman, deklarasi komitmen, menunjukkan suatu contoh kepada Anda semua di tempat ini, di depan orang banyak, bagaimana keluarga kita mengikuti Tuhan Yesus. Alkitab menyatakan orang-orang membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 15. Murid-murid terdekat Tuhan Yesus menghalang-halangi orang-orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Muridnya loh menghalang-halangi. Apa yang dilakukan kata Tuhan Yesus, yang ngomong apa? Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pak, anak saya sudah terlanjur besar, waktu kecil belum diserahkan. Enggak apa-apa, daftarkan, kita serahkan. Dulu agama kami berbeda, saudara ikut Yesus bukan mencari agama. Benar, kita ikut Yesus karena kita ingin mengalami Kristus dalam hidup Anda dan saya, bukan mengikuti agama. Yang paham katakan amin. Enggak ada yang masalah dengan usia anak Anda yang dulu belum pernah diserahkan. Daftarkan, kita serahkan. Sebagai deklarasi iman, deklarasi komitmen, menunjukkan contoh. Iki lo anakku mengikut Tuhan Yesus. Yesus marah sama murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah, seperti adik ini, yang punya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu, Yesus peluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Di mana Pak? Baca di rumah, Markus 10 ayat 14 dan 16. Pagi ini dengan kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, bukan hanya kepada anak ini, bukan hanya kepada sang anak, tapi juga buat ibu dan ayahnya.
orang tuanya yang menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Juga kita minta untuk jemaat nanti berdoa, berdiri bersama-sama, memohon kasih karunia dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam juga mendapatkan kebijaksanaan untuk orang tuanya ini, punya kasih karunia untuk menjalankan semua kewajiban-kewajibannya. Bagi Anda semua nanti yang berdoa, Anda harus paham, orang tua datang berdoa, anak dibawa kepada Tuhan, menerima keselamatan. Sebelum saya berdoa buat hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita. Kau ku sembah, Satakara payasitikara. kau ku sembah, Ya Tuhan. kau ku sembah, oh Tuhan. Diberkati. Kau ku sembah, kau ku sembah, Biarlah anak Narwastu Arsya Nendra Hermawan kau ku sembah, menjadi jemaat Tuhan yang sah dan satu-satunya, oh Tuhan. mendapat berkat anak sulung dari kedua orang tuanya, sampai kapanpun dalam anugerah Tuhan. Ku sembah, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mulai hari ini, berhentilah mengucapkan kata-kata yang melemahkan orang lain. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang melemahkan diri Anda sendiri, saudara. Berhenti, saudara, berhenti. Tuhan akan menembus hati Anda dan saya lebih dalam lagi. Jagai hatimu dari kata-kata yang melemahkan orang lain dan diri Anda sendiri. Saudara, Anda harus belajar. Anda diajak Tuhan tuh naik level lebih besar lagi. Asal Anda dan saya bersedia Tuhan, menjaga apa yang mau kita katakan. Mikir 2 kali sebelum Anda berkata-kata. Think twice, berpikir 2 kali sebelum Anda berkata-kata. Saudara, hidup bersama Tuhan itu lebih dari sekedar hidup yang sukses, saudara. Jauh lebih baik dari sekedar hidup yang sukses. Kenapa? Karena hidup bersama Tuhan, Anda akan dibawa menjadi hidup yang berbahagia. Yang ujung katakan amin. Itulah kenapa kebahagiaan Anda dan saya itu sumbernya dari pikiran dan hati kita yang dapat merasakan, saudara. Jangan korbankan kebahagiaan diri Anda dan orang lain hanya dari hal-hal yang dangkal. Hari ini kalau Anda terima tubuh dan darah Yesus, belajar. Kita dibawa step yang lebih dari yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Masuk dalam hadiratnya lebih, saudara. Itulah kenapa hari ini berhentilah marah. Berhenti bersungut-sungut. Berhenti sakit hati saat Anda disakiti. Kenapa berhenti, Pak? Kenapa saya berhenti marah, berhenti sakit hati ketika saya disakiti? Karena saat kita berhenti marah, berhenti sakit hati saat Anda disakiti,
itu adalah sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang paham katakan amin. Kalau Anda menyenangkan hati Tuhan, maka Anda akan mengatakan kata-kata berkat. Karena Anda tidak membalas kepahitan itu dengan memahitkan orang lain. Kalau kata-kata Anda selalu menjatuhkan, membuat orang lain down, Anda pahami, oh berarti aku gak nyembah Tuhan dengan benar. Mulai hari ini Anda harus sadar, berhenti marah, berhenti sakit hati saat Anda disakiti. Sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, ini kami. Berkati jemaat-Mu yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus menuntun kami semua Tuhan. Ke dalam terang-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk untuk kita melihat pengumuman. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nagan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nagan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah
Puji Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Bapak Ibu siapkan untuk persembahan kita. Anda belajar tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami persembahkan? Ikuti saja, taat saja, karena Dia yang punya kehidupan kita, Dia yang punya keluarga kita, Dia yang punya harta benda kita, yang punya keluarga, yang punya aset kita, yang punya kantor kita, yang punya toko kita, yang punya segalanya. Tanya Tuhan, saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Pimpin kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Kami menabur di tanah yang Kau tetapkan Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami menabur yang Kau tetapkan, tanah itu adalah tanah yang paling subur yang pernah ada. Dan kami akan menuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mari kita aminkan doa berkat ini sebelum kita pulang. Angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup keluargamu. Diberkatilah orang tua mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya, kita pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang diberkati Tuhan berlimpah, dididik Tuhan, dibimbing Tuhan, diarahkan Tuhan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all.